Kemarin kita membaca dalam 2 Korintus 3 ayat 18 bagaimana roh bekerja sehingga kita diubahkan ketika dalam firman Tuhan kita memandang kemuliaan Tuhan seperti di dalam cermin. Dalam 2 Korintus Paulus kembali kepada tema yang sama. Sebab penderitaan ringan kita yang hanya sebentar ini mengerjakan bagi kita bobot kemuliaan yang jauh melampaui segala-galanya dan kekal. Sementara kita tidak memandang kepada hal-hal yang kelihatan, tetapi kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Karena hal-hal yang kelihatan adalah sementara, tetapi hal-hal yang tidak kelihatan adalah kekal. Tercatat dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18. Di sini Paulus mengajarkan bahwa dengan setia dan menang dalam bertahan terhadap penderitaan-penderitaan sementara dapat menghasilkan di dalam kita sebagai orang percaya, menghasilkan kemuliaan yang besar dan kekal. Tetapi ia menambahkan kualifikasi yang sama seperti dalam pasal sebelumnya. Pekerjaan kemuliaan spiritual di dalam diri kita ini hanya efektif ketika kita tidak memandang kepada hal-hal yang kelihatan, tetapi kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Tercatat dalam ayat yang ke-18. Jika kita satu kali mengalihkan mata kita dari hal-hal yang kekal, penderitaan-penderitaan kita tidak lagi menghasilkan dampak-dampak bermanfaat yang sama di dalam diri kita. Di dalam cermin firman Tuhanlah kita memandang hal-hal yang kekal ini. Oleh karena itu, di dalam cermin inilah kita harus terus-menerus memandang dengan teguh. Sebagai contoh, perhatikan bagaimana Musa bertahan selama 40 tahun pengasingan di padang gurun setelah dia melarikan diri dari Mesir. Oleh iman, ia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja, karena ia bertahan sementara memandang Dia, yaitu Allah, yang tidak kelihatan. Tercatat dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 27. Perhatikan sumber kekuatan Musa untuk menanggung penderitaan. Ia bertahan sementara memandang Dia yang tidak kelihatan. Penglihatan Musa tentang Allah yang kekal dan tidak kelihatan, dan juru selamat umatnya lah yang memberikan dia iman dan keberanian untuk bertahan dan menang atas semua penderitaannya. Penglihatan yang sama dapat memberikan iman dan keberanian yang sama kepada kita saat ini. Di manakah kita akan menemukan penglihatan akan Allah yang berkelanjutan ini? Dalam kebutuhan-kebutuhan dan ujian-ujian kita sehari-hari. Di dalam cermin spiritual yang luar biasa,
yang telah Dia berikan kepada kita untuk tujuan ini, yaitu cermin firman-Nya sendiri. Rahasia dari kasih karunia yang mengubahkan dan kehidupan yang berkemenangan terletak di sini, di dalam penggunaan yang kita lakukan dengan cermin Allah. Sementara kita menggunakan cermin itu dengan benar, Roh Allah mengerjakan dampak-dampak ini di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah aku untuk menjaga mataku tetap terfokus kepada salib dan kepada pengorbanan Putramu, Tuhanku Yesus, yang demi aku menjalani jalan kematian yang tidak terbayangkan mengerikan di kayu salib, dan di mana Dia satu kali dan untuk selamanya membatalkan setiap tuntutan Satan atas hidupku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat. Dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang
pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.